apa kabar? Kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat menarik dari kepercayaan Jawa, yaitu Weton Senin Kliwon. Katanya nih, ada satu tanggal khusus di tahun 2026 di mana energi weton ini bakal kuat banget. Nah, apa sih artinya? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Pernah nggak sih Anda bangun pagi terus ngerasa, wah hari ini rasanya beda? Mungkin udaranya lebih tenang, atau firasat Anda jadi lebih tajam. Nah, gagasan kalau tiap hari itu punya vibe-nya sendiri, itulah inti dari pembahasan kita kali ini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Apa itu weton? Simpelnya, ini adalah sistem perhitungan unik yang menggabungkan siklus 7 hari yang kita kenal dengan siklus 5 hari pasaran dalam kalender Jawa. Nah, dari gabungan inilah karakter dan nasib seseorang dipercaya bisa terbaca. Nah, sekarang kita kerucutkan pembahasannya ke satu kombinasi spesifik. Senin Kliwon. Ini bukan cuma sekedar nama loh, ini adalah pertemuan antara dua energi yang kuat banget. Di satu sisi ada ketenangan, dan di sisi lain ada intuisi yang dalam. Coba deh kita pecah. Energi hari Senin itu membawa sifat yang teduh, tenang, dan penuh empati. Sementara itu, energi pasaran Kliwon itu identik dengan kekuatan spiritual dan intuisi yang tajam. Jadi, saat keduanya nyatu, lahirlah karakter yang unik dari Senin Kliwon. Dan yang menarik, menurut kepercayaan ini, ada satu momen spesifik di mana energi gabungan ini bakal memancar sangat kuat. Catat tanggalnya ya, yaitu hari Selasa 2 Februari 2026. Hari itu dianggap jadi puncak potensi dari weton ini. Terus gimana manifestasinya di kehidupan nyata? Oke, kita lihat dulu dari sisi rezeki. Sesuai judulnya, ini bukan soal kaya mendadak ya. Ini lebih ke soal proses kesabaran yang pada akhirnya membuahkan hasil. Ciri khas rezeki mereka tuh, mereka ulet, sabar, dan konsisten. Pendekatannya santai, nggak gerasa kerusuk. Justru karena ketenangannya inilah mereka seringkali bisa melihat peluang yang orang lain lewatkan. Dan yang paling penting, rezeki mereka itu datangnya dari kepercayaan. Sesuatu yang cuma bisa didapat kalau kita jujur dan rendah hati. Jadi, poin utamanya jelas ya. Kekuatan finansial Senin Kliwon itu bukan soal menang lotre atau untung sesaat, bukan. Ini lebih mirip membangun fondasi yang kokoh, supaya rezekinya stabil dan terus mengalir. Ibaratnya ini maraton, bukan lari sprint. Oke, dari rezeki kita geser ke hal yang gak kalah penting, jodoh. Gimana weton ini memengaruhi daya tarik seseorang? Ternyata kuncinya itu ada di kekuatan yang datang dari dalam diri. Nah, kutipan ini ngejelasin semuanya. Daya tarik mereka itu bukan dari penampilan fisik yang wah atau heboh. Sama sekali bukan. Tapi dari sikapnya yang tenang, cara bicaranya yang halus, dan hati yang tulus. Aura inilah yang bikin orang lain ngerasa nyaman dan aman di dekat mereka. Lalu, gimana mereka membangun hubungan yang awet? Pertama, pondasinya harus kuat, setia, dan bertanggung jawab. Dari situ, mereka membangun kepercayaan lewat kejujuran. Mereka juga cenderung mencari pasangan yang sefrekuensi, yang sama-sama menghargai kesederhanaan. Tapi, ada tantangannya, yaitu mengendalikan emosi. Mereka harus belajar untuk nggak memendam perasaan, biar hubungan tetap harmonis. Akhirnya, kita sampai ke puncaknya. Apa sih benang merah yang menyatukan soal rezeki dan jodoh bagi Senin Kliwon ini? Jawabannya ada di satu prinsip utama, keseimbangan. Keseimbangan antara usaha lahir dan batin. Kalau mau dirangkum dalam satu kata saja, ya kata itu adalah keseimbangan. Ini adalah tema sentral yang mengikat semua aspek kehidupan buat mereka yang punya weton Senin Kliwon menurut kepercayaan ini. Jadi, apa sih maksudnya keseimbangan ini? Ini adalah harmoni antara usaha lahir, yaitu tindakan nyata kita, kerja keras kita, dengan usaha batin, yaitu kualitas diri kita. Jadi, kerja keras aja tuh nggak cukup. Harus diimbangi dengan sabar, ikhlas, dan jujur. Nah, perpaduan inilah yang katanya bisa membuka pintu keberkahan. Sebagai penutup, saya mau ajak Anda merenung sejenak. Lepas dari kita percaya atau enggak soal weton, ada perspektif yang menarik di sini. Gimana kalau kunci terbesar rezeki dan jodoh itu sebenarnya bukan sesuatu yang kita cari-cari di luar sana, tapi sesuatu yang kita bangun dari dalam, dari karakter kita sendiri? Coba direnungkan.